Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wita Rospianti Dewi, tutor materi Geografi di paket C PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri negara maju dalam lingkup pasar bebas. Negara maju dalam lingkup pasar bebas memiliki jumlah ciri-ciri khusus yang mencerminkan kemajuan ekonomi dan sosial mereka. Nah, apa itu ciri-cirinya? Di antaranya adalah ciri-ciri yang pertama yaitu perekonomian terbuka dan globalisasi. Nah, dalam hal ini, negara maju cenderung memiliki perekonomian yang terbuka, di mana perdagangan internasional dilakukan dengan minim hambatan. Kemudian, mereka juga berpartisipasi aktif dalam perdagangan global. Nah, dengan impor dan ekspor yang tinggi. Kemudian perdagangan bebas dan integrasi pasar global memungkinkan mereka untuk memperoleh dan mendistribusikan barang dan jasa dengan lebih efisien. Kemudian yang kedua yaitu dari ciri-cirinya infrastruktur berkualitas tinggi. Nah, negara maju biasanya memiliki infrastruktur yang sangat baik, baik itu dalam bidang transportasi, komunikasi, energi, dan teknologi. Infrastruktur yang memadai ini mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan dan investasi nasional. Ciri-ciri yang ketiga yaitu industri yang diversifikasi. Nah, diversifikasi itu artinya ketergantungan ya. Nah, ekonomi negara maju sangat terdiversifikasi dengan sektor-sektor utama seperti industri manufaktur, jasa, dan teknologi yang berkembang pesat. Sektor teknologi dan inovasi yang dominan, negara-negara ini sering menjadi pusat riset dan pengembangan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri yang keempat, sistem keuangan yang stabil. Nah, negara maju memiliki sistem keuangan yang stabil dengan pasar modal yang berkembang baik dan akses ke pembiayaan yang sangat mudah. Nah, bank-bank negara-negara maju ini umumnya memiliki likuiditas tinggi dan transparansi yang memungkinkan aliran modal yang efisien. Yang kelima yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Nah, pendidikan di negara maju sangat berkualitas tinggi dengan tingkat melek huruf dan keterampilan tenaga kerja yang sangat tinggi. Nah, ini mendukung produktivitas yang lebih tinggi dalam sektor perekonomian, terutama di bidang teknologi dan jasa. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu penerapan teknologi dan inovasi. Nah, teknologi menjadi salah satu pendorong utama negara maju. Nah, mereka menjadi pelopor dalam penerapan teknologi baru dan inovasi yang baru, yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Nah, yang ketujuh yaitu kesejahteraan sosial yang tinggi. Nah, yang ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial yang baik, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi sebagian besar warganya. Ini menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang mendukung pasar bebas. Yang selanjutnya, ciri-ciri negara maju yang ke-8 yaitu sistem hukum yang kuat
dan transparansi. Nah, artinya negara maju memiliki sistem hukum yang adil dan transparan yang memastikan perlindungan hak milik, kontrak, dan kebebasan berbisnis. Nah, kejelasan hukum ini memberikan rasa aman bagi investor domestik maupun investor asing. Kemudian yaitu dari segi regulasi yang mendukung pasar bebas. Nah, untuk menjaga persaingan yang sehat dan menghindari monopoli, negara maju sering menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung pasar bebas. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif, inovatif, dan dinamis. Yang terakhir, yang ke-10, ciri-cirinya yaitu ketahanan ekonomi dan krisis yang dapat dikelola. Nah, negara maju memiliki kemampuan untuk mengelola resiko ekonomi dan finansial, termasuk saat menghadapi krisis global atau resesi. Mereka sering memiliki kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, warga belajar semuanya, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu secara keseluruhan negara maju dalam konteks pasar bebas adalah negara yang memiliki ekonomi terbuka, sistem pasar yang efisien, serta infrastruktur, teknologi, dan regulasi yang mendukung kelancaran pasar global. Demikian materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan warga belajar semua dapat mengikuti dan juga memahami apa yang saya sampaikan kepada kali ini. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di penilaiannya. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.